Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ahmadi Talk yang berbahagia, pada kesempatan ini insyaallah taala saya akan menyampaikan jawaban atas tuduhan bahwa kitab suci Ahmadiyah adalah tazkirah. Lawan-lawan ataupun juga orang-orang yang memusuhi jemaat Ahmadiyah, bahkan para ulama Islam sedunia, mereka dengan tanpa dasar menyampaikan satu tuduhan yang sangat keji terhadap jemaat Ahmadiyah, yakni bahwa kitab ataupun juga syariat jemaat Ahmadiyah bukanlah Al-Quran, tetapi kitab suci atau syariat mereka adalah kitab tazkirah. Ini betul-betul merupakan suatu fitnah yang sangat keji. Ini betul-betul merupakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Karena jemaat Ahmadiyah kitab sucinya adalah kitab suci Al-Quran. Bahkan sejatinya bagi orang-orang Ahmadi, satu-satunya kitab suci yang mutlak harus diimani dan dipegang teguh dengan kuat, diamalkan dan dijadikan pedoman untuk selama-lamanya dalam kehidupannya, tidak ada lain adalah kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Yakni inilah kitab, yakni kitab suci Al-Quran, kami telah menurunkannya dengan penuh berkat, maka ikutilah Al-Quran ini dan bertakwalah supaya kamu dirahmati. Demikian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-An'am ayat 155. Menuduh seperti itu nyatanya bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitab suci Al-Quran ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau ketahui, karena panca indera akan dimintai pertanggungjawabannya." Dengan demikian, terlebih mereka menyuruh orang-orang Ahmadiyah untuk membuat agama sendiri, untuk mengikuti agama lain selain daripada Islam. Ini juga sangat tidak berdasar. Karena jemaat Ahmadiyah menurut pandangan mereka kitab sucinya bukan Al-Quran, sehingga harus memilih agama selain Islam, membuat agama sendiri. Ini juga tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapapun yang memilih agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jelas sekali kami di dalam jemaat Ahmadiyah tidak akan memilih agama lain selain Islam karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Selanjutnya berkenaan dengan kitab tazkirah. Inilah kitab tazkirah yang dimaksudkan atau dituduhkan oleh mereka sebagai kitab sucinya jemaat Ahmadiyah. Jadi ini adalah satu tuduhan yang tidak benar, satu tuduhan yang tidak berdasar. Memang di jemaat Ahmadiyah ada kitab ataupun juga buku tazkirah, tapi sama sekali bukan merupakan kitab suci. Jadi buku tazkirah ini adalah merupakan kumpulan daripada wahyu-wahyu, ilham-ilham, kemudian kasyaf-kasyaf dan ru'ya-ru'ya yang diterima oleh pendiri jemaat Ahmadiyah semasa hidup beliau, yang tersebar di dalam berbagai buku dan literatur yang ditulis oleh beliau. Kemudian pada tahun 1935, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, beliau punya inisiatif untuk mengumpulkan segala wahyu, kasyaf, ilham, dan lain sebagainya itu dalam sebuah buku yang kemudian diberi nama bukunya tersebut dengan nama Tazkirah. Dan kemudian buku tersebut untuk pertama kalinya diterbitkan pada tahun 1944 atau 36 tahun setelah kewafatan pendiri jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Jadi sebetulnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri pun juga tidak tahu kalau di dalam jemaat Ahmadiyah ini ada
buku ataupun juga kitab tazkirah. Jadi jangankan disebut sebagai kitab suci, beliau pun sebagai pendiri Jemaat Ahmadiyah ini sama sekali tidak mengetahui akan adanya kitab tazkirah ini. Jadi kitab tazkirah ini sama sekali bukanlah merupakan kitab suci Jemaat Ahmadiyah. Karena kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tidak bertambah, jangankan 1 juz seperti dituduhkan juga oleh mereka. Ya. Nah, bahkan 1 huruf pun juga tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun juga pengurangan. Nah, itulah kitab suci kami, kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, berkenaan dengan wahyu, karena tadi saya sampaikan bahwa tazkirah itu adalah merupakan kumpulan wahyu-wahyu, ilham-ilham, dan lain sebagainya yang diterima oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Jadi berkenaan dengan wahyu, kami memiliki satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan zat yang mutakalim atau memiliki sifat mutakalim, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berbicara dan sifat ini tidak pernah terhenti. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan terus menurunkan wahyunya sesuai dengan keinginan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Namun perlu diingat oleh kita bahwa tidak semua wahyu itu harus menjadi kitab suci. Tidak semua apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi kitab suci. Sebagai contohnya, kita mengenal di dalam Islam ini ada hadis qudsi, ya. Nah, di mana hadis qudsi itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, namun tidak dimasukkan atau bukan merupakan bagian daripada kitab suci Al-Quran. Terkait pedoman Jemaat Ahmadiyah terhadap kitab suci Al-Quran, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau bersabda, tidak ada yang masuk ke dalam jemaat ini kecuali orang-orang yang sebelumnya mereka telah masuk ataupun juga berada di dalam Islam, di mana mereka wajib mengikuti dan mengimani kitab Allah, yakni kitab suci Al-Quran, dan sunnah-sunnah junjungan kami, yakni Hadrat Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Ahmadi berjanji dan berikrar bahwa ia tidak akan memilih agama lain selain Islam, dan ia akan berjanji bahwa ia akan berada di dalam Islam ini hingga kematiannya. Orang-orang yang mengabaikan hal ini, maka beliau sampaikan bahwa seolah-olah mereka membiarkan jiwa mereka berada di dalam api neraka. Nah, jadi dengan sangat tegas sekali, ya, pendiri Jemaat Ahmadiyah menyampaikan bahwa yang menjadi kitab suci kita, pedoman kita, ajaran kita tidak ada lain adalah kitab suci Al-Quran. Selanjutnya akan saya sampaikan bukti bahwa kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah kitab suci Al-Quran. Jemaat Ahmadiyah adalah merupakan salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya organisasi di dalam Islam di seluruh dunia yang memiliki komitmen untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam berbagai bahasa di dunia. Itu telah dilakukan dan akan terus dilakukan. Nah, ini salah satunya, ya, kitab suci Al-Quran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di mana dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dalam bahasa Indonesia ini sudah dicetak oleh Jemaat Ahmadiyah jauh sebelum Departemen Agama negara kita Republik Indonesia melakukannya. Artinya kita sudah lebih dulu daripada pemerintah sendiri, ya, menerjemahkan dan mencetak Al-Quran di dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi silahkan pemirsa sekalian tentunya bisa datang ke tempat-tempat di mana Jemaat Ahmadiyah berada, ya, kemudian dibaca apakah ada perbedaan dengan yang lainnya atau tidak, ya. Bukti yang lainnya lagi bahwa bagaimana di setiap tempat di mana Jemaat Ahmadiyah berada, baik di masjid-masjid, ya, di seluruh dunia maupun di rumah-rumah orang Ahmadi di seluruh dunia, setiap saat senantiasa dilakukan taklimul Quran atau pendidikan terhadap kitab suci Al-Quran, baik bacaannya, terjemahnya, tafsirnya, hafalannya, dan lain sebagainya.
Kemudian sebaliknya tidak ada pendidikan ataupun juga pelajaran tazkiroh ya, apakah di rumah-rumah maupun juga di masjid-masjid Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Bukti yang lainnya lagi tentunya bahwa di negara-negara di mana Jemaat Ahmadiyah berada juga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala banyak didirikan lembaga-lembaga tahfizul Quran untuk mendidik generasi-generasi muda Jemaat Ahmadiyah supaya mereka menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran dari sejak dini. Jadi pemirsa sekalian, kapanpun, dimanapun, ya, dan siapapun, apakah misalkan dari kalangan masyarakat biasa atau dari kalangan para ulama, ada yang mengatakan kepada kita bahwa kitab suci Ahmadiyah itu adalah tazkiroh, kitab suci Ahmadiyah itu bukanlah Al-Quran, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah merupakan suatu fitnah yang sangat besar. Itu sama sekali tidak benar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.